Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Setiansah dengan NIM 0541614444 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas praktikum 3 struktur data dengan perintah yaitu program pencarian menggunakan algoritma DFS dan BFS. Berikut lebih lengkapnya.
Jika ini dirasa sudah semua, maka waktunya untuk dikompil. Ini saya menggunakan catatan ya. Oke. Nah, oke. Ini saya menggunakan A8. Ini pakai metode DFS. Oke. Not A8 ditemukan dengan proses seperti ini. Oke. Pengertian DFS. DFS adalah Depth Search adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan cara menelusuri node secara mendalam terlebih dahulu. Artinya, ketika ada cabang, DFS akan memilih jalur dan menyelam selalu mungkin sebelum kembali ke node sebelumnya. Untuk struktur grafnya, saya menggunakan buat berikut ini, yaitu A1 terhubung dengan A2 dan A3, A2 terhubung dengan A4 dan A5, A3 terhubung dengan A6, A4 terhubung dengan A7, A5 terhubung dengan A8, A6 terhubung dengan A8, A7 dan A8 tidak memiliki turunan. Kalau kerja DSF bekerja menggunakan rekursi dan juga set visited agar tidak mengunjungi node yang sama berulang kali. Proses pencarian dimulai dari node 1 A1, kemudian DFS masuk ke jalur paling kiri dahulu. Karena saya tadi menggunakan memilih untuk A8, tahapannya kurang lebih seperti ini ya. Berikut urutan kunjungannya. A1 masuk ke A2, masuk lagi ke A4, kemudian ke A7. Namun karena buntu, device kembali ke A2, lalu pindah ke A5. Dari A5 masuk ke dalam A8 dan pencarian selesai karena node telah ditemukan. Jadi urutan pencarian device adalah A1, A2, A4, A7, kembali A5, lalu ke A8. Kesimpulan DFS, dari hasil tersebut DFS mencari node dengan pendekatan dalam mungkin dan baru kembali jika tidak ada jalur lagi. DFS tidak selalu menemukan jalur tercepat tapi efektif untuk pencarian mendalam. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut untuk BFS. Kita close dulu. Kita compile sekarang lagi. Oke. Ini mungkin saya sama ya karena pakai A8. Oke. Pada metode BFS yaitu metode BFS atau Bird Search adalah algoritma pencarian yang menelusuri graf secara melebar atau per level. BFS menggunakan queue atau antrian sebagai struktur data utamanya. Yaitu untuk cara kerja BFS, node pertama dimasukkan ke antrian, kemudian diambil satu per satu dari depan, lalu semua anaknya dimasukkan ke antrian. Dengan cara ini, BFS menjelajahi graf berdasarkan tingkat kedalaman. Berikut ini adalah urutan proses BFS dari A1 sampai menggunakan A8, yaitu mulai dari A1 level berikutnya adalah A2 dan A3, berikutnya ke A5, A4, A5, dan A6. Setelah itu muncul A7 dan A8, dan pada tahap ini A8 telah ditemukan. Jadi urutan BFS adalah A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Dan maka dari itu dapat disimpulkan bahwa proses BFS menjamin rute pencarian yang paling pendek karena bergerak per level, namun BFS membutuhkan memori yang lebih besar dibanding DFS. Dan perbandingan singkat yaitu DFS menyelam ke jalur yang paling dalam terlebih dahulu, berbeda dengan BFS yaitu mencari melebar per level. Dan terdapat satu lagi yaitu DFS lebih memori tapi tidak menjamin menjadi jarak terpendek. Berbeda dengan BFS yaitu menjamin jalur pendek tetapi memerlukan banyak ruang. Oke, mungkin begitu saja untuk codingannya. Berikut ini nanti akan saya lampirkan ke drive seperti biasanya Pak. Untuk DFS berikut ini. Oke, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.